Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terkandung begitu banyak keutamaan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, selamat datang di podcast Ramadan SMK Negeri 1 Rotambayan. Sebuah ruang refleksi dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Saya Nisha Febianti dan rekan saya Delvina Putri Apriliana akan menemani kalian dalam episode kali ini dengan tema upgrade iman dan amal soleh di bulan Ramadan. Kita semua tentu ingin menjadikan Ramadan ini penuh sebagai momentum perubahan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban berpuasa, tapi juga benar-benar meningkatkan kualitas diri kita. Ada 5 aspek penting dalam Ramadan yang bisa menjadi inspirasi mengupgrade iman dan amal soleh kita. Yang pertama ada rahmat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Yang kedua ada mim, maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Apa saja amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga ada daud, yang berarti dia, cahaya petunjuk ada di bulan ini. Tapi bagaimana kita bisa meraihnya? Yang keempat ada alif, ubudiyah, yang berarti sejauh mana kita benar-benar menjadi hamba Allah yang tunduk dalam ibadah. Yang kelima ada nun, yang berarti nur. Bagaimana kita bisa memancarkan cahaya keimanan yang menerangi hidup kita dan orang lain. Dalam episode ini kita akan membahas tuntas aspek tersebut, lengkap dengan amal soleh yang bisa kita lakukan agar Ramadan ini benar-benar menjadi titik perubahan dalam hidup kita. Jadi jangan kemana-mana, simak podcast ini sampai selesai, karena kita akan membahas cara-cara praktis untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita di bulan yang penuh berkah ini, bersama Pak Iman, salah satu guru PAI tercinta kita. Pak Iman sebagai narasumber hari ini, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga sehat juga untuk kalian. Bagaimana Pak puasa hari ini, lancar? Puasa hari ini juga lancar, alhamdulillah. Diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk melaksanakan puasa hari ini. Semoga nanti bisa tuntas sampai sore nanti menjelang buka puasa nanti. Berikutnya untuk sepenuhnya kami haturkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama tidak lupa senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, segala nikmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam podcast Ramadan dengan tema upgrade iman dan amal soleh. Semoga senantiasa mendapatkan keridhoannya. Salawat serta salam senantiasa kita salawatkan atas uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur teladan yang sempurna dan paripurna untuk kita ikuti, untuk kita teladani dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga syafaat yang senantiasa kita nanti-nantikan insya Allah kita peroleh dunia maupun akhirat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan ini merupakan satu kehormatan bisa berbagi di acara podcast kali ini.
Tema yang kita angkat kali ini sangat penting karena Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan keimanan dan juga amal soleh kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan dari puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus, tetapi untuk mencapai derajat ketakwaan. Takwa tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah ritual saja, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas diri dengan memperbaiki hablum minallah maupun hablum minan nas. Secara vertikal maupun secara horizontal juga harus seimbang. Bagaimana meningkatkan kualitas hubungan baik kepada Allah Ta'ala maupun hubungan kepada sesama manusia, serta dengan memperbanyak amal ibadah soleh. Maka dalam podcast kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan agar Ramadan tahun ini benar-benar tidak hanya sekedar rutinitas tahunan, tetapi bagaimana bisa menjadi momen penting bagi kita semua untuk perubahan hidup kita. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ramadan tahun ini juga harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Ramadan terdiri dari 5 huruf, yakni huruf Ra, huruf Mim, huruf Dot, huruf Alif, dan juga huruf Nun. Dari kelima huruf ini mengandung makna dan filosofi tersendiri, apalagi ketika dikaitkan dengan bulan suci ini. Yang pertama adalah Ra, yang berarti kasih sayang. Bermakna bahwasanya kasih sayangnya Allah Ta'ala begitu melimpah, terutama di bulan Ramadan ini. Huruf Ra melambangkan kasih sayang begitu melimpah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, terutama di bulan Ramadan. Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat bagi orang-orang yang berpuasa dan meningkatkan amal ibadah. Baik, yang pertanyaan pertama Pak, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama, terutama di bulan Ramadan ini? Oke, di bulan suci Ramadan ini bahwasanya amal-amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahalanya. Berarti di bulan suci Ramadan ini bagaimana peran kita selain berpuasa itu juga harus peduli kepada sesama. Sebagai contoh, memberikan takjil misalkan, memberikan makanan kepada mereka-mereka yang berbuka puasa, itu merupakan perilaku-perilaku peduli kepada sesama yang insya Allah juga akan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua adalah menyantuni anak yatim nih. Ini tepat di bulan suci Ramadan ini, bagaimana rasa simpati dan empati kita serta kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung, terutama untuk fakir miskin, itu benar-benar harus kita tunaikan. Oh, ternyata puasa itu juga bisa memberikan pendidikan hati, pendidikan nurani, bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana diri kita pun juga bisa menjaga lisan kita. Ingat, puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar maupun haus, tetapi juga menahan lisan kita dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalkan mencaci maki, marah-marah dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya. Berikutnya ghibah, nah ini mencela dan sebagainya. Hal-hal ini perlu kita hindari agar puasa kita benar-benar bisa mencapai derajat takwa itu tadi. Setelah yang pertama tadi huruf Ra, sekarang kita memasuki huruf yang kedua, yakni Mim, yang berarti maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa dengan berdasarkan keimanan dan rasa ikhlas. Huruf Mim ini mengisyaratkan bahwasanya maghfirah atau ampunan Allah Ta'ala ini
maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini juga merupakan bulan penghapusan dosa-dosa asalkan kita melaksanakan puasa ini dengan bersungguh-sungguh. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadisnya 38 dan Muslim nomor hadisnya 760. Oke, apa saja sih Pak amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita apalagi di bulan ampunan ini? Oke, di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan ini, amal-amal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ataupun menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan adalah yang pertama itu bisa bertaubat dan memperbanyak istighfar. Yakinlah bahwasanya momen ini, momen terbaik di bulan suci ini untuk kembali kepada Allah dengan membersihkan hati atau dengan hati yang bersih. Yang kedua adalah dengan melakukan sholat malam. Di bulan suci Ramadan tentu saja ada sholat taraweh dan sholat tahajud juga jangan dilupakan, karena hal ini merupakan ibadah-ibadah dalam rangka mencapai atau meraih ampunan dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah menahan diri dari berbuat maksiat maupun berbuat dosa, termasuk bagaimana cara kita untuk menjaga pandangan, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, maupun menjaga pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang sifatnya nanti mengurangi amal ibadah puasa kita. Jadi dari ketiga hal itu, baik dari bertaubat dan memperbanyak istighfar, baik dari sholat malamnya, tahajud maupun tarawehnya, dan juga menahan diri dari berbuat dosa maupun maksiat, ini adalah cara-cara kita untuk menggapai ampunan maghfirah dari Allah Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan ini. Yang ketiga ada dot, yang berarti dia, cahaya petunjuk di bulan ini. Tapi bagaimana kita bisa meraih cahaya atau petunjuk di bulan ini, Pak? Oke, yang ketiga adalah huruf dot yang berarti dia, bermakna cahaya atau penerangan yang datangnya dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan ibadah. Huruf dot ini melambangkan dia yang berarti cahaya atau penerangan. Ramadan adalah bulan yang membawa cahaya petunjuk bagi orang-orang mukminin, di mana Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidupnya. Adapun bentuk-bentuk amal ibadah soleh yang bisa kita lakukan berdasarkan huruf dot yang berarti dia atau penerangan ini adalah yang pertama, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran serta mentadaburi maknanya. Hal ini harus dipahami bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua adalah mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya membaca, tetapi bagaimana bisa menerapkan kandungan atau makna dari Al-Quran itu dengan amal-amal ibadah soleh, dengan akhlak maupun ibadah. Dan yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa, di mana yang perlu dipahami bahwasanya untuk menjaga kejernihan hati itu harus memperbanyak zikir dan doa, sehingga petunjuk ataupun cahaya dari Allah Ta'ala itu mudah masuk ke dalam hati kita. Ini pun juga berdasarkan di surat Al-Ahzab ayatnya 40-41 seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, dari ketika dirangkum, baik tadarus Al-Quran maupun mentadaburi maknanya, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, juga memperbanyak zikir dan doa, ini merupakan cara-cara bagi kita, cara-cara yang ampuh bagi kita untuk mendapatkan petunjuk ataupun cahaya, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Terima kasih. Baik Pak, yang selanjutnya itu kan alif artinya ubudiyah. Sejauh mana sih kita benar-benar menjadi hamba Allah yang tunduk dalam ibadah?
Oke, terima kasih. Kaitannya dengan huruf yang keempat, yakni alif, yang melambangkan ubudiyah ataupun ketaatan. Huruf alif yang melambangkan ubudiyah ini bermakna adalah penghambaan yang total kepada Allah Ta'ala dengan ibadah maupun ketaatan. Huruf alif ini yang tegak ke atas ini melambangkan bahwasanya bentuk penghambaan seorang hamba itu benar-benar harus sempurna, harus total kepada ilahi Rabbil Alaminnya. Terutama di bulan suci Ramadan ini umat Islam benar-benar melatih diri untuk semakin tunduk dan patuh, semakin taat kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari hawa nafsunya dan juga memperbanyak amal ibadah soleh. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Bagaimana bermakna dan aku, kata Gusti Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu bentuk penghambaan terbaik dari seorang hamba kepada ilahi Rabbil Alaminnya, di mana seorang muslim melaksanakan perintah-perintahnya dengan penuh keikhlasan. Adapun untuk amal-amal ibadah yang perlu kita laksanakan melalui ubudiyah ini, yang pertama adalah melaksanakan salat fardu tepat waktu dan juga diutamakan atau dibiasakan berjamaah. Hal ini merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada perintah-perintah Gusti Allah sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomornya 647 dan juga Muslim nomornya 649. Yang kedua adalah puasa dengan kesungguhan hati. Yang perlu diingat lagi bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus, tetapi bagaimana puasa itu bisa menghantarkan kita menuju ke ketakwaan yang dijelaskan atau ditandaskan di surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa, terutama ketika di bulan suci Ramadan ini ada tempat-tempat atau waktu-waktu doa yang mustajab. Di antaranya ketika sahur itu merupakan waktu berdoa yang mustajab ini. Jadi di waktu-waktu sahur ini adalah merupakan salah satu waktu untuk doa, waktu terbaik untuk kita berdoa. Yang berikutnya adalah menjelang berbuka puasa. Ini juga merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Hal ini dijelaskan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadisnya 1643. Jadi bentuk-bentuk amal ibadah yang bisa kita lakukan terkait dengan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala secara total, itu yang pertama bisa melaksanakan ibadah sholat tepat waktu dan juga disarankan atau diutamakan untuk berjamaah, terutama untuk yang laki-laki. Yang kedua adalah berpuasa dengan kesungguhan hati. Puasa benar-benar dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus karena penghambaan kita kepada ilahi Rabbil Alamin. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Pak cara-cara kita untuk menjadi hamba yang tunduk dalam ibadah. Ya, benar sekali. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghambaan diri kepada seorang hamba kepada ilahi Rabbil Alaminnya. Ini hanya beberapa contoh yang nanti bisa dikembangkan lagi dengan amal-amal sebagai bentuk ketundukan kita kepada ilahi Rabbil Alamin. Selanjutnya Nun yang berarti nur. Bagaimana kita bisa memancarkan cahaya keimanan yang menerangi hidup kita dan orang lain? Oke, yang kelima adalah nun, yang melambangkan nur atau cahaya, yang bermakna cahaya keimanan yang menerangi hati dan juga kehidupan seorang muslim. Adapun untuk
bentuk amal ibadah soleh yang bisa kita lakukan adalah bagaimana diri kita itu bisa menghindari hal-hal yang sifatnya bisa memadamkan cahaya yang ada dalam diri kita, dengan cara menghindari perilaku-perilaku dosa ataupun perilaku-perilaku maksiat. Seperti itu kaitannya dengan penjelasan dari huruf kelima nun yang berarti atau melambangkan nur atau cahaya. Ramadan bukan hanya sekedar soal menahan lapar dan juga haus, tetapi bagaimana Ramadan ini menjadi momen penting bagi kita dalam peningkatan amal ibadah soleh dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Rahmat, yang berarti menyebarkan kasih sayang dengan berbagi dan juga menjaga lisan. Maghfirah, yang berarti memperbanyak istighfar, sholat malam, dan juga menjauhi maksiat. Yang ketiga, dia yang berarti mendekatkan diri pada Al-Quran dan juga memperbanyak zikir dan doa. Yang keempat, ubudiyah, yang berarti menjaga sholat, ikhlas dalam beribadah, dan juga memperbanyak doa. Dan yang terakhir adalah nur, yang berarti menjadi pribadi yang membawa cahaya kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Wah, Masya Allah ya Pak, contoh yang baik sekali. Semoga kita juga bisa mengamalkannya. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Iman yang sudah berbagi ilmu dan inspirasinya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berubah, karena waktu yang tepat adalah sekarang. Mungkin kita belum sempurna dalam ibadah, tapi yang terpenting adalah terus berusaha. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, tapi pintu taubat selalu terbuka. Mungkin kita terasa biasa-biasa saja, tapi dengan amal soleh kecil yang kita istiqomahkan, insya Allah akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Ngomong-ngomong, aku ada pantun nih. Apa tuh Kak? Berbuka puasa dengan kurma, Cakep. ditambah air sejuk terasa. Cakep. Mari manfaatkan bulan mulia agar hidup lebih bermakna. Wow. Aku juga punya pantun nih Kak. Apa tuh? Pagi cerah burung berkicau, Cakep. terbang tinggi menuju sarang. Cakep. Upgrade iman jangan diragukan, agar Ramadan ini tidak berlalu kosong. Boleh. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi ajang upgrade iman dan amal saleh kita. Teruslah berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi jalan kita menuju ridha Allah. Saya, Nisha Fabianti, dan rekan saya, Devinda Putri Apriliana. mohon maaf jika ada salah kata dalam episode ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast Ramadan kami untuk inspirasi dan motivasi lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di penghujung podcast kali ini, izinkan saya membuat simpulan. Jika dirangkai makna huruf-huruf Ramadan menunjukkan hikmah besar dari bulan suci ini. Yang pertama, huruf Ra yang melambangkan rahmat yang berarti kasih sayang. Yang kedua, huruf Mim yang melambangkan maghfirah yang berarti ampunan. Yang ketiga, huruf Dzot yang melambangkan dia yang berarti cahaya petunjuk. Yang keempat, huruf Alif yang melambangkan ubudiyah yang berarti penghambaan. Dan yang terakhir, huruf Nun yang berarti cahaya atau melambangkan cahaya yang berarti cahaya keimanan. Ramadan adalah bulan penuh berkah, ampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari makna Ramadan dan mengamalkan ibadah dengan sebaik-baiknya di Ramadan tahun ini. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan.
dari lisan saya yang kurang pas ataupun ada salah-salah dari lisan saya maupun sikap dan perilaku saya. Terima kasih.